Ya, tapi bagaimana potensi itu bisa dikawal dengan baik dan bagus. Bagaimana mengkolaborasi antara bagaimana wisatawan dengan lokasi yang ada, sehingga apa kondisi di lapangan itu atau di lokasi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Bukan kepada pariwisata saja, tapi bagaimana para UMKM yang bisa dikolaborasi dengan kerajinan yang harus dijual di tempat wisata itu, sehingga apapun tetap di akhir kemakmuran rakyat yang paling penting. Oke, itu menjadi goals utama kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan, berbasis tidak hanya kelestarian lingkungan, tapi juga local wisdom yang ada melalui UMKM, budaya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jawa Timur semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja Silka nggak sendiri, karena kali ini Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa, seorang anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapa lagi kalau bukan Haji Rofik dari Partai P3, fraksi P3 PSI ya, Dapil Lumajang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di podcast ini, Pak Haji. Kita mau bahas terkait dengan hal yang berkaitan dengan komisinya Pak Haji nih. Di Komisi B kan, kalau dulur Jatim semua belum tahu, sebagai informasi ini membidangi soal perekonomian dan keuangan. Jadi secara lebih rinci, Komisi B ini memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, peternakan, koperasi, pariwisata, dan lain sebagainya. Dan kali ini pembahasannya seru sekali atau menarik sekali ya, pariwisata berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan. Nah, Bah, kalau sekarang kita bicara soal berbagai isu, itu selalu dikaitkan dengan lingkungan begitu ya. Dan terkait dengan pariwisata berkelanjutan sendiri nih, Bah, bagaimana strategi Komisi B DPRD Provinsi Jatim dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lumajang, khususnya Dapil Abah nih, yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan? Siap. Memang Komisi B aktif dalam rangka bersosialisasi terkait utamanya dengan Perda. Perda nomor 4 tahun 22 tentang pemberdayaan desa wisata. Lah, di sini dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap pemberdayaan atau desa wisata yang meningkatkan jumlah dan kualitas destinasi yang ada. Oke, jadi berkaitan dengan regulasi sudah ada ya, Perda nomor 4 tahun 2022 ya, Bah, yang tadi disampaikan tentang pemberdayaan desa wisata. Kemudian kalau terkait dengan peningkatan anggaran sendiri, Bah, seperti apa? Kalau peningkatan anggaran di sini memang sudah diatur. Jadi dari program OPD yang ada memang tergantung kebutuhan bagaimana OPD itu melakukan program, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh OPD dipersiapkan terkait dengan biaya dan semuanya. Oke, jadi terkait peningkatan anggaran sudah disesuaikan dengan anggaran ini ya. OPD juga meminta peningkatan anggaran begitu ya, Bah, dan disetujui juga. Kemudian terkait dengan pengembangan SDM, Bah, dan kapasitas lokal seperti apa? Kalau pengembangan SDM di sini bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi memperkuat pelatihan-pelatihan terhadap UMKM, pendampingan SDM lokal, sehingga pengelola wisata di sini menjadikan bagaimana profesionalisme,
sehingga manajemen destinasi betul-betul atau benar-benar dilakukan. Oke, tapi kalau bicara pariwisata supaya kemudian juga berkembang dengan pesat ya, Bah, ini kan juga membutuhkan kolaborasi swasta. Jadi mungkin tidak hanya negara saja yang hadir ya, tapi kolaborasi publik swasta ini juga menjadi penting juga dengan penguatan kemitraan lainnya begitu ya, Bah. Nah, ini seperti apa, Pak? Oke, jadi dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi di sini ada yang namanya kolaborasi. Kolaborasi ini dengan investor, dengan perusahaan-perusahaan CSR atau UMKM atau apalah yang bisa destinasi wisata itu menjadikan maju dan ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan sehingga program-programnya berkelanjutan sehingga menyentuh terhadap masyarakat banyak. Kalau destinasi wisata di Lumajang Jember sendiri, Dapil Jatim 5 ya, Bah, betul ya? Jatim 5 ini apa aja, Bah? Ada Tumpak Sewu. Itu yang viral sekali ya, Bah ya? Ada Gerojokan Sewu. Ada yang namanya air terjun Kapas Biru atau yang lain banyak sekali ya di Lumajang. Nah, tapi terkait dengan pengembangan infrastruktur, Bah, ini kan juga menjadi penting ya, bagaimana orang bisa mendapatkan kemudahan akses mencapai tempat wisata tersebut gitu. Kalau pengembangan infrastruktur dan kelengkapan pendukungnya, bagaimana strategi dari Komisi B, Bah? Kalau Komisi B hari ini melakukan turun ke lapangan sehingga tahu apa yang harus dibutuhkan. Ya. Seperti jalan, fasilitas, pendukung melalui sinergi dengan kementerian pusat, swasta atau tujuannya wisatawan bisa menikmati keindahan alam tanpa terganggu oleh fasilitas-fasilitas yang membuat terganggu. Nah, jadi ini kenyamanan wisatawan tuh menjadi concern utama juga ya, Bah, ketika ada tempat wisata dengan pemandangan alam yang luar biasa, kemudian dilengkapi dengan hospitality-nya mungkin, dan pengembangan infrastruktur, akses menjadi lebih mudah, orang jadi lebih seneng datang ke sana lagi gitu ya, Bah. Tapi kemudian apakah ada pemetaan atau mungkin klasifikasi ya, dan juga mungkin evaluasi yang dilakukan dari Komisi B, Bah, terkait dengan destinasi-destinasi wisata? Pasti ada, karena apapun kita dalam rangka mendorong Dinas Pariwisata untuk menyusun potensi dan klarifikasi destinasi berdasarkan kategori layak, komersil, konservasi, atau edukasi. Ini menjamin setiap destinasi dikembangkan sesuai dengan karakteristik di wilayah itu, dengan ekologis, dengan kapasitas lokal, gitu. Dengan secara ekologis, kemudian lokal wisdomnya itu juga harus dijaga ya, Bah. Itu menjadi concern penting. Kalau tadi Abah menjelaskan strategi-strategi Komisi B yang bisa dilakukan begitu, lantas apa kemudian langkah konkret yang sudah dilakukan nih, Bah, oleh Komisi B untuk memastikan bahwa proyek wisata khususnya di Lumajang dengan sekian banyak destinasi yang luar biasa begitu ya, tidak merusak ekosistem lokal? Oke, kita bagaimana melakukan kolaborasi dengan semua potensi yang ada, baik di sana melakukan pendekat ekowisata, kita mendampingi dengan bagaimana kepada perhutani, bagaimana pengembangan wisata airnya seperti tadi air Kapas Biru sebagai destinasi ekowisata. Oke, lantas kemudian tadi secara ekologis kemudian diperhatikan juga sudah bekerja sama dengan Dinas Perhutani, dan ini menjadi penting ya, Bah, supaya wilayah-wilayah itu terpetakan dengan baik, tidak menyalahi aturan atau tidak memasuki wilayah konservasi. Tapi kemudian ini juga jadi concern penting, Bah, bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusianya. Terkadang wisata itu, kita sudah punya wisata atau destinasi wisata yang indah alamnya, tapi kemudian pengelolaan dari sumber daya manusianya, manajemen profesionalnya mungkin
kurang bisa menjaga dengan baik. Nah, ini seperti apa pengawasannya, Pak? Memang dalam bentuk pengawasannya memang harus berimbang antara pengelolaan SDM, manajemen profesional, sehingga kita Komisi B aktif mendorong bagaimana peningkatan SDM, juga bagaimana terstruktur pendampingannya. Itu perlu yang namanya evaluasi, bagaimana mengurus kayak di desa itu BUMDes, sehingga ada upaya penting agar lokal juga tidak sekadar membuka objek wisata, tapi mampu menjaga lingkungan dengan profesionalisme. Jadi BUMDes kayak kalau wisata itu Pokdarwis ya, kita kenal Pokdarwis ya. Nah itu kalau di lingkungan atau dapil Abah Raufik sendiri gimana tuh, Bah, para Pokdarwisnya? Kalau sementara kemarin saya sudah lakukan menurunkan dari UPD pariwisata agar turun, bagaimana di sana ada pariwisata di desa Selawar. Jadi turunkan yang namanya dinas pariwisata dengan seluruh yang ada, turun ke lapangan sehingga tahu apa yang harus diperbuat oleh dinas pariwisata itu. Bah, kalau secara nasional ini kan pemerintah pusat mendukung kemudahan izin usaha ya. Tapi kalau di Lumajang sendiri gimana, Bah, dukungan ekosistem dan izin usahanya untuk wisata? Yang jelas memang kalau di Lumajang bagus lah dalam rangka mendukung perizinannya semuanya, karena apapun yang dilakukan perizinan itu NIB namanya. Jadi itu harus dilakukan karena kepentingan perizinan pariwisata itu begitu ini perlu investor, apapun perizinan itu yang menentukan bagaimana transaksi itu bisa diselesaikan. Oke, dan harus resmi ya izinnya Pak ya. Jadi jangan sampai ada kemudian izin-izin ilegal, karena Lumajang kan potensi wisatanya lumayan besar sekali, bagus. Saya kebetulan belum pernah, Bah, ke Tumpak Sewu itu ya. Nyoba nanti, coba ke sana ya, gitu. Nanti ini ya, biar tahu diajak gitu. Jalan-jalan ke sana ya, Pak ya. Iya, oke. Dengan semuanya. Soalnya kalau saya lihat di video yang viral-viral itu kan luar biasa kan, air terjunnya betul-betul kayak apa itu, Tumpak Sewu, mungkin 1000 air terjun gitu ya istilahnya, karena memang seperti hampir melingkar gitu ya, Mbak, luar biasa. Karena saya ini di sana potensi alamnya memang karena alam, bukan diciptakan. Ini tinggal bagaimana bahasa Lumajang bahasanya moles, tinggal bagaimana wisatawan itu betul-betul ingin ke sana. Jadi butuh yang namanya tadi infrastruktur. Nah, bicara soal infrastruktur, Mbak, untuk kaitannya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ini kan sekarang bagaimana caranya infrastruktur itu yang ramah lingkungan. Nah, kalau di Dapil Abah sendiri gimana, atau langkah konkret yang sudah dilakukan? Kita memberikan peningkatan infrastruktur pendukung namanya, seperti akses jalan dan fasilitas dasar harus dikembangkan lewat sinergi dengan berbagai pihak, terutama Pemda setempat, swasta, sehingga CSR bisa turun tanpa mengorbankan lingkungan lokal. Ini penting nih, menjadi concern bersama ya, infrastruktur ramah lingkungan, terus bagaimana masyarakat juga turut bersama ini menjaga, karena tempat wisata ini mungkin tidak hanya dimiliki warga desa itu sendiri, tapi juga bisa dinikmati banyak wisatawan gitu ya, Mbak. Terkait dengan pemetaan dan klasifikasi objek wisata tadi, bahkan strategi dari Komisi B sudah tadi Abah jelaskan ya. Tapi apa kemudian langkah konkret yang sudah dilakukan, Mbak, terkait ini? Kita melakukan dari DPRD evaluasi rutin. Evaluasi rutin terhadap ratusan titik wisata alam yang ada di Lumajang terutama ya, untuk menentukan mana
yang potensi butuh pengawasan ekstra atau sebaiknya dijaga kelestariannya. Karena apapun strategi ini mencegah bagaimana bisa membantu memastikan zonasi ekosistem tetap terlindungi. Oke, jadi evaluasi rutin dilakukan khususnya di Lumajang dengan berbagai potensi wisata yang ada, dan ini juga terkadang menimbulkan permasalahan yang banyak sekali terjadi di destinasi-destinasi wisata yang kemudian viral, banyak pengunjung gitu ya, Mbak. Terkait dengan juga banyak wisatawan yang buang sampah sembarangan yang pada akhirnya merusak tempat wisata itu sendiri, dan mungkin juga banyak pemukiman warga misalnya. Dan kalau terkait dengan rencana tata kelola pemukiman dan lingkungan sendiri seperti apa kalau di Lumajang, Pak? Kalau sementara ini Komisi B mendukung yang namanya program DAK terpadu, termasuk PPKP yang memadukan perbaikan pemukiman dan lingkungan di kawasan wisata itu. Karena proyek ini juga dilengkapi dengan rencana pengelolaan. Di sini ada sampah, pembangunan fisik yang visual standar kelestariannya, dengan penataan kawasan di sana namanya sidra terpadu, tekanan pada lingkungan lokal pada yang bisa dikendalikan ya. Oke, luar biasa. Jadi sebetulnya langkah konkret ini sudah banyak yang dilakukan tadi ya. Agak lumayan. Jadi kalau di Jawa Timur Bu Gubernur ini sudah luar biasa, karena kenapa potensi alam yang ada sementara ini hanya tidak terjamah sesempurna, tapi sudah ada ikhtiar bagus dari OPD yang ada, tinggal kita mengawasi. Mendorong, mengawasi, mengedukasi, semua kita lakukan. Betul. Saya ingin tahu nih, Bah, penasaran terkait dengan pengawasan implementasi kebijakan terkait dengan regulasi untuk mendukung pariwisata berkelanjutan ini sendiri ya, yang apa kemudian peran Komisi B khususnya dalam pengawasan, dalam fungsi pengawasannya? Kami kalau dari Komisi B di sini bagaimana mengevaluasi kinerja. Jadi dari Dinas Pariwisata setempat pada tahun 2005, Mei 2005 ini, mereka bagaimana bisa mengkritisi kita bersama dari Komisi B kelemahan pengelolaan 247 destinasi di Jawa Timur ini. Akibatnya manajemen dan SDM yang belum profesional, mereka mendesak adanya pembinaan berkelanjutan dan evaluasi secara mendalam karena kurangnya kolaborasi. Dan ini kan bisa dikatakan Perda ini tahun 2022 ya, Bah, terkait dengan pariwisata berkelanjutan ini sendiri. Kemudian masih seringkah mengadakan RDP atau hearing mungkin dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan wisata berkelanjutan ini sendiri, Bah? Kalau di tingkat provinsi, Komisi B mengadakan hearing dengan Dinas Kebudayaan yang hari ini dikomandani dengan Bu Evi Jawa Timur untuk membahas bagaimana mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2024 dan menyusun regulasi baru yang menitik beratkan pembangunan desa wisata. Di sini perlu kita melakukan pengawasan implementasi dari perda desa tersebut. Dari berbagai hal yang kemudian tertuang dari Perda tahun 2022 ini terkait dengan pariwisata berkelanjutan, Komisi B sudah cukup aktif melakukan pengawasannya begitu ya, Mbak? Selalu. Terkait pula dengan tentu pengawasan anggaran. Kalau soal anggaran ini kan gampang-gampang susah gitu ya, Mbak. Mungkin kalau hanya mengukur keterserapan saja mungkin bisa saja, tapi bagaimana kemudian anggaran itu bisa digunakan semaksimal mungkin, optimalisasinya seperti apa, dan bagaimana pengawasan soal anggaran sendiri, Mbak? Ya, berawal dari bagaimana DPR itu sebagai tugasnya memang pengawasan anggaran. Tapi bagaimana kita bisa mendorong peningkatan alokasi anggaran itu sendiri. Hingga sampai 98% untuk terutama desa dinas pariwisata, termasuk sosialisasi perda desa wisata.
penguatan 500 desa wisata dan promosi event pariwisata yang berkelanjutan lewat sidang dan rekomendasi PAPBD untuk ke depan ini. Kemarin murni APBD. Oke, jadi pengawasan anggaran pun juga kerap kali dilakukan. Tapi terkadang Mbah, kita melihat juga banyak problem juga kemudian yang terjadi keterkaitan dengan pariwisata keberlanjutan ini ya. Lantas bagaimana cara memperkuat payung hukum atau juga mungkin meningkatkan kolaborasi lintas daerah? Karena sekarang kan kita melihat banyak desa wisata yang agak timpang nih Bah. Ada yang sampai hype banget, wisatawannya banyak, sampai bisa ini PAD atau ini ya, meningkatkan PAD dan lain sebagainya begitu. BUMDes-nya juga jalan, tapi ada juga desa yang kemudian kurang begitu. Nah, ini gimana kolaborasi lintas daerah juga penguatan payung hukumnya, Bah? Kita Komisi B turut mengawasi jalannya MOU, Perda yang ada, Perbub yang ada, yang mengatur memang pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri. Khususnya di area kayak kalau Lumajang, di selatannya itu Lumajang, Bromo ya, ketika di utaranya itu Probolinggo. Ini perlu ada perhatian khusus dari Komisi B atau DPRD Provinsi Jawa Timur. Padahal tuh sudah berbeda dapil gitu ya, Mbak ya. Kan ini Lumajang Jember ya, dapil Jatim 5 tuh ya. Tapi tetap masih ini bukan dapil kalau DPR, kalau pemilu legislatif itu dapil namanya. Ini kalau sudah DPR provinsi itu Jawa Timur. Jadi tidak hanya ya tentu mewakili aspirasi dari dapilnya, tapi juga sudah semuanya ini harus diperhatikan gitu, Mbak ya. Luar biasa, Bah. Monggo diminum dulu. Minum dulu ya. Iya, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, Bah. Oke, Bah, kita lanjut nih. Kalau tadi sudah dijelaskan strategi apa saja yang dilakukan, kemudian juga bagaimana pengawasan yang selama ini sudah dilakukan. Tapi terkait dengan pariwisata berkelanjutan di Lumajang khususnya, ini juga menghadapi tantangan terkait dengan promosi wisata supaya mendatangkan banyak wisatawan. Apa tantangan utama yang dihadapi Komisi B terkait dengan mempromosikan wisata berkelanjutan di Lumajang ini, Bang? Tantangannya tentunya dari faktor SDM yang rendah. Karena di sini banyak pengelola wisata di Lumajang itu berasal dari BUMDes, Pok Darwis, masih mengelola destinasi secara tradisional dan belum memahami konsep pariwisata yang berkelanjutan. Ini berdampak pada kurangnya inovasi, standar pelayanan, dan pemahaman tentang pelestarian lingkungan. Juga bagaimana infrastruktur pendukungnya masih terbatas. Minimum anggaran daerah untuk pariwisata juga menjadi salah satu faktor tantangan. Mbak, dari tadi pengawasan yang dilakukan dan lain sebagainya, ada nggak, Mbak, program atau inisiatif khusus nih dari Komisi B untuk bertujuan melibatkan masyarakat lokal? Ini kan penting ya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan khususnya di Lumajang, Mbak. Ada. Jadi di sini Komisi B itu melakukan sosialisasi dan pembentukan Pok Darwis. Yang kedua, bagaimana melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. Yang ketiga, keterlibatan generasi muda melalui edukasi sekolah. Nah, di sini yang kita lakukan. Di samping bagaimana menginisiasi bimbingan teknis kepada masyarakat. Termasuk juga mungkin kolaborasi tadi ya, Pak ya? Iya, memfasilitasi kolaborasi dan kemitraan itu. Kalau bicara soal ekowisata, Mbak, tujuan dari pariwisata kan tentu juga menghasilkan yang bernilai ekonomi gitu ya, walaupun juga wisata tersebut harus berkelanjutan. Tapi bicara ekowisata, apa yang bisa dikelola oleh masyarakat lokal khususnya untuk mendatangkan wisatawan, Pak? Yang bisa dilakukan bagaimana
wisata alam itu bisa berbasis konservasi, sehingga bisa melakukan yang namanya di sana melalui pelatihan menjadi bagaimana wisata lokal yang terlatih. Juga membuat jalur trekking, namanya trekking alami yang aman. Di samping menyediakan fasilitas bambu alami seperti tempat duduk, shelter, atau spot foto ramah lingkungan. Itu lagi hits juga sekarang ya, Bah ya. Kayak spot-spot foto itu yang kadang dicari para wisatawan ya. Oke, kalau untuk agrowisata, Bah, dan juga mungkin wisata budaya yang kerap kali mungkin wisatawan ini hanya sebagian kecil lah yang tertarik dengan wisata budaya. Tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa mengoptimalkan tersebut, wisata budaya dan juga agrowisata? Di sana kalau di Lumajang punya yang namanya kekayaan alam budaya dan tradisi yang bisa dikemas dalam paket. Di sana warga ekowisata seni tradisional, mulai jaranan, hadroh, tarian, yang namanya jaran Kalihungu, ya. Itu. Jadi banyak budaya yang bisa diangkat, kemudian juga dikemas secara menarik untuk menarik wisatawan gitu ya. Bah, kemudian bagaimana pantauan dari Komisi B terkait dengan penginapan yang juga diharapkan ramah lingkungan, ya, yang dikolaborasikan dengan wisata petualangan, juga mungkin wisata edukasi ya, yang sekarang ini mulai banyak menjamur di Lumajang. Kalau di sana bagaimana warga juga bisa menyediakan penginapan dengan konsep bangunan dari material lokal seperti bambu, kayu, hijau, atau pemanfaat air hujan, sehingga energi matahari, sistem daur ulang air, dan pengelolaan sampah organik. Jadi itu hal-hal yang dilakukan juga ya untuk menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan, dari penginapannya, kemudian infrastrukturnya, dan juga mungkin lain sebagainya. Hal-hal yang bisa dioptimalkan khususnya melibatkan masyarakat lokal yang ada di sana begitu ya. Termasuk juga tadi Pokdarwis, BUMDesnya. Bah, lantas kemudian seperti apa kolaborasi dengan komunitas lokal khususnya ya, agar bisa merasakan manfaat ekonomi juga dari pariwisata dan juga mereka bisa berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan? Di sini kolaborasi sebagai kunci keberhasilan pariwisata yang berkelanjutan. Sehingga hari ini Komisi B Jawa Timur menilai bahwa keterlibatan komunitas lokal bukan hal hanya yang penting saja, tapi wajib. Wajib membangun pariwisata yang berkelanjutan, sehingga kolaborasi ini bisa dirancang agar masyarakat tidak menjadi penonton tetapi menjadi aktor utama dalam merasakan manfaat ekonomi sekaligus menjadi penjaga kelestarian lingkungan. Dengan berbagai hal yang dilakukan ya, penguatan Pokdarwis tadi disampaikan, kemudian pelatihan berbasis lingkungan gitu ya. Kemudian pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan nih, Bah, untuk memastikan bahwa semua kegiatan pariwisata ini menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Ini kan sekarang lagi banyak sekali viral, let's say seperti di Raja Ampat misalnya, yang ternyata di sana juga banyak kandungan nikel, yang kemudian juga kontroversi juga karena ada tambang nikel di tempat wisata gitu ya. Dan gimana untuk wilayah Dapil Haji Raufik sendiri terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini supaya bisa dikelola secara bijak gitu? Yang jelas tidak ada sentuhan yang berhadapan dengan pariwisata itu sendiri, karena bagaimana kelestarian itu bisa dijaga dengan baik dan bagus, juga bagaimana pariwisata juga dikelola dengan baik sehingga pengelolaan pariwisata juga berkelanjutan, tapi tidak merusak bagaimana
potensi alam yang ada di sana. Kalau di sana itu ada yang namanya pasir pasang, ada yang namanya kalau dulu pasir besi, tapi hari ini yang lebih lagi melejit pasir pasang yang ada di Kabupaten Lumajang. Itu apa, Mbak? Seperti apa? Pasir di Lumajang itu memang untuk Jawa Timur terbaik karena kandungan semennya 35%. Oh, jadi banyak dieksplorasi justru. Oh, oke. Dibandingkan dengan dijadikan wisata alam itu sendiri ya? Iya, lain wisata ini dikelola dengan baik. Tepatnya kebetulan tidak ada sentuhan, tidak kayak di luar Jawa itu, di Raja Ampat itu. Oke. Kemudian sejauh apa kepatuhan entah itu stakeholder ya terkait dengan izin usaha, perda soal izin usaha, kemudian pengelolaan limbah, perlindungan terhadap kawasan lindung, ini gimana Abah melihatnya? Bagaimana kepatuhan para masyarakat dan juga para stakeholder itu? Untuk sementara karena memang dalam rangka melaksanakan mulai dari edukasi, mulai dari bentuk pelatihan, alhamdulillah ada kesadaran dari para pelaku wisata itu karena kepentingannya sama. Jadi memang negara dalam hal ini pemerintah itu dalam rangka memakmurkan rakyatnya, rakyat juga bagaimana juga bisa menikmati yang namanya hasil dari para wisata itu sehingga menghasilkan yang namanya kemakmuran yang diterima oleh masyarakat itu. Oke, luar biasa. Bah, ngomong-ngomong sudah berapa periode nih, Bah? 3 periode. Oh, 3 periode. Dan selalu di Komisi B kah? Tidak. Jadi awal saya di Komisi B, yang periode 2 saya di Komisi Pendapatan Keuangan. Dan sekarang di Komisi B banyak mengurusi soal ekonomi, pariwisata juga, apalagi Dapil Haji Raufik ini kan kaya dengan sumber daya alam, potensi wisatanya ya. Ada tantangan tersendiri nggak, Abah, secara pribadi yang dialami atau bagi saya tantangan itu begitu terpacu dengan bagaimana profit. Ya, itu semangatnya bukan main. Bahasanya orang Lumajang itu tantangan yang menggairahkan. Karena begitu digeluti, dia mau dilatih, dia mengikuti aturan-aturan apa yang harus dilakukan, itu semakin semakin asik bahwa itu ada profit yang harus dilakukan oleh warga Lumajang. Jadi ada semangat yang luar biasa karena juga potensi yang dimiliki dan ini harus ibaratnya disyukuri dengan dikelola dengan baik gitu ya, Mbak, yang bernilai ekonomi juga, tapi tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan, ekologi gitu ya, Mbak. Pernah nggak ada aspirasi yang disampaikan atau mungkin keluhan-keluhan masih terkait dengan pariwisata ya di konstituen Pak Haji Raufik sendiri di Lumajang, Jember? Kalau konstituen saya ya tidak ada, tapi begitu ngomong ngomong rakyat Lumajang itu ada, karena begitu konstituen saya ya memang dekat dengan saya. Bagaimana ada kesadaran dari konstituen saya, tapi begitu ngomong rakyat Lumajang pastilah manusiawi, begitu ada himpitan, ada itu luar, itu sudah biasa karena begitu ada profit di sana, begitu ada gula mesti ada semut yang memang saling bagaimana mendapatkan gula itu. Gitu. Tapi di sini Komisi B juga hadir ya untuk memberikan solusi juga pengawasan, lebih tepatnya evaluasi-evaluasi terkait. Terakhir. Masih berkaitan dengan tema kita, pariwisata berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan. Apa harapan Pak Haji Raufik ke depan untuk tidak hanya Lumajang sendiri ya, tapi juga wisata-wisata di Jawa Timur ini untuk tetap mempertahankan kelestarian lingkungannya? Bukan hanya kelestarian, bahasanya bukan bahasa kelestarian lingkungan saja, tapi bagaimana potensi itu bisa dikawal dengan baik dan bagus. Bagaimana mengkolaborasi antara
bagaimana wisatawan dengan lokasi yang ada, sehingga apa kondisi di lapangan itu atau di lokasi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena apapun begitu pemerintah hadir, negara hadir di sana, bagaimana bisa memberikan fasilitas kepada para wisatawan, juga bagaimana di lingkungan itu juga bisa menyebabkan kemakmuran, sehingga bukan kepada pariwisata saja, tapi bagaimana para UMKM yang bisa dikolaborasi dengan kerajinan yang harus dijual di tempat wisata itu, sehingga apapun tetap di akhir kemakmuran rakyat yang paling penting. Oke, itu menjadi goals utama kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan, berbasis tidak hanya kelestarian lingkungan tapi juga local wisdom yang ada melalui UMKM, budaya dan sebagainya yang kaya sekali Jawa Timur tuh miliki ya. Oh, kaya. Jadi di Indonesia ini Jawa Timur paling terbaik katanya di Raja Ampat, tapi di Jawa Timur ini ada yang namanya Lumajang. Potensi alamnya luar biasa. Semua yang ada di Indonesia ada di Lumajang. Termasuk tambang emas, cuma belum dikelola dengan baik. Termasuk marmer, termasuk mangan, termasuk pasir besi, termasuk keindahan alam yang belum dikelola dengan baik dan bagus. Hari ini alam yang menentukan pariwisata itu, para wisata datang, bukan polesan yang sempurna. Tapi hari ini pemerintah daerah sudah mulai turun dan hadir di sana. Mungkin ke depan pariwisata yang ada di Jawa Timur, wabil khusus Lumajang, itu menyebabkan rakyatnya juga akan makmur juga. Pasti harus ya. Oke, karena sekarang semakin banyak wisatawan dan bagaimana Jawa Timur juga bisa menarik lebih banyak lagi wisatawan tapi tetap menjaga kelestarian lingkungan ya dengan pariwisata berkelanjutan. Haji Raufik, terima kasih banyak sudah hadir di sini dengan berbagai insight yang luar biasa tadi ya, disampaikan bagaimana kita sama-sama menjaga tidak hanya tugas dari pemerintah saja atau mungkin legislatif saja yang mengawasi, tapi juga kerjasama bersama. Sumber daya manusia juga harus ditingkatkan begitu, dan kita juga para masyarakat yang harus saling menjaga supaya pariwisata berkelanjutan ini bisa tetap eksis dan kita jaga bersama. Oke, terima kasih banyak Abah. Ya, terima kasih. Hadir lagi lain waktu di sini ya. Kita ngobrol lebih banyak soal tupoksi dari Komisi B nih, dari pariwisata dan juga lain sebagainya. Dan untuk Anda dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Cecil Kasuarizana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.